Saya kayak lo dietnya bagus, suplemen lah, hidupnya di tempat yang enak. Tapi nafas lo, you it wouldn't function. Jadi ada istilahnya tuh kalau ini ada kalau di yang gua di Ayurveda, salah satu sistem holistic medicine yang paling tua gitu kan. When we feel fearful, saat kita ngerasa takut, kita ngerasa uncertain, kita ngerasa anxious gitu kan terhadap perubahan yang baru, itu tuh dimulai dari hal imbalance-nya itu yang paling dasarnya itu ada imbalance di tentu pikiran, which then affects the nerve system, sistem saraf gitu. Nah, the easiest way, hal yang paling gampang buat ngefek ke sistem saraf gitu kan, supaya kemudian sarafnya lebih instead of sympathetic itu fight or flight gitu kan, buat teman-teman. Jadi ada istilah dua sistem saraf namanya the one is sympathetic system, itu dia kayak nge-trigger kita buat ngajak gelut atau gue kabur gitu. Kayak ini agak susah nih, should I fight this, should I run away? Atau yang lebih balancing namanya parasympathetic nerve system, dia namanya rest and digest, dia bikin kita lebih relax and at ease. Nah, buat mengaktifasi sistem saraf yang parasympathetic ini adalah buat nafas, bukan exactly what Caca bilang, bukan dengan gue harus meditasi di gunung gitu. Bisa sih, tapi ya kan nggak semua orang bisa ke gunung, nggak semua orang bisa retreat dan lain-lain. Kita bisa mulai kapanpun, dimanapun dengan aware sama nafas kita. So, I'm so very glad that you cover this as the most fundamental thing, karena itu bisa dilakuin sama semua orang. Gratis, gitu kan. Kalau cara nafasnya gimana yang bisa ngeaktifasi si parasympathetic, banyak resource-nya di YouTube, di Google banyak. Tapi kalau mau dipraktekin, tips gue dikit adalah fokus ke deep belly breathing. Jadi mungkin kalau misalnya lihat orang kalau dikejar anjing atau ada hantu dikejar, dia kan nafasnya dari dada kan, kayak gitu kan. Nah, coba teman-teman nafas kayak gitu, itu secara gampang, secara cepat, natural, pasti tiba-tiba jantungnya berdetak kencang, asik. Tiba-tiba nggak bisa at is, tiba-tiba langsung kayak anxious gitu kan. Tapi lihat bayi gitu kan, nafasnya tuh pelan dari perut. Nah, that's called deep belly breathing. So anytime you feel anxious, worried, deep belly breathing. Yang pasti gue tahu Caca udah praktek itu and so many other way of breath work. Kalau misalnya mau lebih advance lagi, ada namanya breath work. There's so many other ways kayak gitu. Anything else other than breath that you feel like not only it helps you, tapi juga dia another realization that comes during this period? Iya, kalau gue itu sebelum ini biasa, kalau misalnya gue baru dapet knowledge nih sesuatu, itu gue biasanya langsung excited, gue pengen share itu. Apalagi gue tahu udah ada sekian yang nge-follow gue, udah ada sekian banyak orang nge-follow gue, so kalau gue share apapun pasti orang akan excited juga dan atau enggak at least pay attention. Nah sekarang melalui proses perubahan semua ini, gue mempraktekkan kalau misalnya gue dapet insight baru, gue dapet knowledge baru, itu gue coba tahan dulu, di-keep dulu, bikin itu terserap sama keabsorb dan apa ya, teresapi, terserap dan teresap sama being gue sepenuhnya. Dan gue belajar untuk kayak oke, tunggu dulu, excited sih emang, excited dan pengen banget kayak orang lain itu ngerasain energi yang gue rasain saat gue dapet knowledge ini gitu, kayak penyadaran. Nah sekarang gue lebih kayak oke, biar dia terintegrasi dulu, terus baru saat itu gue share setelahnya. Karena ternyata pas gue praktekin itu,
ada hal-hal yang tadinya tuh belum ada, ternyata dia bisa muncul ke permukaan as time Hmm. goes. Dan apa yang gue share itu jadi nggak apa ya, kalau sebelumnya biasanya tuh gue kayak fokus ke being authentic, mau gue sharing hal yang positif kayak mau itu impactnya negatif kayak gue nggak peduli, yang Iya. penting gue authentic. Nah Hmm. kalau sekarang gue mikir kayak oke, gue kayaknya mau dan bisa lebih peduli sama ini kalau gue post impactnya Iya. gimana, kalau gue ngomong ini di publik itu gimana impactnya. So it's not just about authenticity, Anymore it's ya. about it's apa? Bukan cuma soal authenticity anymore. There's another Yes, factor actually. ada sekarang juga it's about kalau memang gue care sama humanity, then how do I show up? Gimana gue show up di dunia ini? Iya. Terus gue ngebayangin kalau gue ngeluarin vibe kayak gini, orang ngerasa gimana ya? Apakah mereka akan uplifted? Iya. Apakah mereka akan terinspirasi? Atau malah sebaliknya? So I Benar. think itu salah satu cara lain. Benar. Dan Keep dulu, tahan dulu, baru spread, benar. integrate dulu. Dan ini menarik banget karena kemarin kita ngomongin poin ini tentang um, learning to cultivate your inner validation gitu kan. Karena kayaknya gampang banget untuk sharing keluar, especially if it's a good thing, to show to the world bahwa look, I'm doing good gitu. Kayak lihat-lihat gue progressing gitu loh. Padahal sebenarnya yang dibutuhin itu bukan validasi dari luar kan, tapi justru dari diri sendiri gitu. Dan that's the hard work. Itu yang sulit gitu kan, dibanding kayak dapat likes dari luar. Makanya mungkin menurut gue sosial media emang kayak bisa toksiknya di situ kan. Gampang banget kita ke revert ke pattern yang itu, yang mana kayak bikin kita jadi gampang untuk nyari terus validasinya dari luar dibanding bentar. Coba gue tampung dulu tadi yang lo bilang kayak diresapi dan di apa lagi? Diserap dan diresap. Oke. Tapi bener sih, itu kayak gampang Bener. Diserap dan diresap gitu. ya. Ini sesuai nggak gitu? Ini will this actually be beneficial? Karena bisa aja benefit buat lo, tapi mungkin nggak beneficial buat orang lain gitu. And I can relate with that so much gitu. Karena gue kayak ada satu fase momen hidup di mana pokoknya mah iya aing gitu. Setelah gue mau sharing gimana. Makanya ada satu fase, mungkin tapi gue juga menyadari, oh ini fase rebelnya gue juga ya, pengen nunjukin gue, this is me gitu. Tapi ternyata that also comes from a place of anger, of needing validation, tentang kayak gue bisa jadi diri gue apa adanya. Terus sekarang gue juga jadi kayak lebih picky. Padahal kalau misalnya kayak dulu in my experience, gue kalau lagi jalan-jalan lagi kemana kayak, look guys, look at this gitu. Tapi ternyata kayak itu ada bagian diri gue yang pengen nunjukin, lihat pilihan hidup gue tuh bagus loh, pilihan hidup gue, and I'm inspirative gitu kan guys, gitu. Lihat apa yang gue capai dalam hidup. Terus sekarang gue menyadari, ini kayak sebenarnya banyak hal menyenangkan nih dalam kehidupan gue sehari-hari gitu. Mau apalagi kalau misalnya di luar yang mana mungkin nggak banyak orang punya opportunity ini gitu kan. Tapi kayak buat apa ya? Bentar ya, buat apa dulu? Efeknya apa buat orang? What's the benefit? So I think it's very important to think first, karena gampang banget sih kayak just because everyone doing that gitu kan, doesn't mean that's the right one kayak gitu. Yes. What's the next point that you want to highlight? Ini masih nyambung sama yang sebelumnya dan nyambung sama omongan lo barusan. Kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, entah itu pekerjaan atau sekedar posting di sosial media, let's be more aware, lebih sadar yuk gitu. Kita tuh postnya sumbernya apa? Sumber perasaannya apakah kita pengen dapat pengakuan dengan ngepost ini atau dengan nulis caption kayak gini? Nah itu buat gue create a big difference. Ya. Yeah.
kalau gue sadar, oke, sekarang gue mau post ini. Tapi kenapa ya gue mau post itu?